Kisah pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Nyai Kaunganten yang melahirkan dinasti Banten. Sunan Gunung Jati atau Sultan Syarif Hidayatullah adalah salah seorang dari Wali Songo. Dia lahir tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umratuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santan, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran pada tahun 1470. Dengan dukungan Kesultanan Demak dan Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, dia dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Korem 63 Sunan Gunung Jati di Cirebon. Dalam Babad Cirebon menyebutkan, ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan muslim yang baru dibentuk itu. Setelah buaknya wafat, memasuki usia dewasa sekitar tahun 1470 sampai tahun 1480, ia menikahi adik dari Bupati Banten saat itu, Nyai Kaunganten. Dari pernikahan ini, lahirlah Ratu Gunung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin inilah yang kelak menjadi Raja Banten pertama. Dimas Kaunganten merupakan istri Sunan Gunung Jati kedua asal Banten. Dari perkawinan keduanya kelak melahirkan Hasanuddin yang kemudian dinobatkan menjadi Sultan Banten pertama. Kisah mengenai perkawinan keduanya dikisahkan dalam beberapa naskah Cirebon dengan singkat dan jelas. Kisah perkawinan tersebut dimulai dari kunjungan Ratu Kawang kepada Sunan Gunung Jati yang kebetulan dalam kunjungan tersebut beliau membawa serta Nyimas Kaunganten yang kala itu sedang cantik-cantiknya. Kisah mengenai perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Dimas Kaunganten diceritakan dalam naskah Mertasinga Putuh 18. Dari perkawinan keduanya lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Ratu Linaan. Kemudian adik laki-laki yang diberi nama Pangeran Sebakingking yang kemudian menjadi Sultan Banten. Adapun Ratu Linaan kelak dipersiti oleh orang Seberang yang bernama Pangeran Atas Angin yang berkedudukan di Jambu Karat. Dalam sejarah, Pangeran Sebakingking ini mempunyai nama lain Hasanuddin. Raja Banten inilah yang kelak menaklukkan Pajajaran dibantu oleh anaknya Maulana Yusuf. Adapun Putri Winaan kelak mengikuti suaminya ke seberang, yaitu ke Pulau Sumatera di daerah yang disebut Atas Angin dan Jambu Karat. Daerah tersebut sekarang identik dengan daerah Bengkulu. Ada juga yang mengatakan daerah Sumatera Barat dan Minang. Kisah tentang Nyai Kaunganten dijadikan situs yang berada di desa Kecamatan Kedokan Bunda. Nyai Kaunganten merupakan sosok penting dalam perjalanan keberadaan Kedokan Bunda, dimakamkan di desa Kedokan Bunda. Situs ini tidak pernah sepi dan selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah dari dalam daerah maupun luar Kabupaten Indramayu. Selain area makam, di tempat ini juga terdapat situs sumur gedi peninggalan Nyai Kaunganten. Dalam sejarahnya, sumur tersebut merupakan penyelamat bagi warga untuk kebutuhan air minum, mandi, berwudu, bercocok tanam maupun kebutuhan lainnya ketika musim kering tiba. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like dan subscribe.